Aku ngevideo Mas, aku ngevideo kayak iseng lah, ibaratnya iseng. Lah aku ngevideo bagian spion kiri. Kan posisi itu kan spion kiri kan nggak madep ke belakang sini loh, belakang yang motor, tapi madep ke pundak saya sini. Nah, dan itu tuh apa ya? Emang pas saya ngarahkan ke sini tuh ada sekelibat apa ya, putih lah, putih kayak ada bener-bener di depan mata saya gini, kayak bener-bener di sini tuh natap aku, natap saya kayak ada taringnya gini, taring kayak sambil merengek lah, merengek sambil matanya melolok gitu. Dan aku orang memposisi itu ya topo, cuman pas itu tuh toponya saya itu nggak di hutan, nggak di apa, cuman di kamar, Hmm, cuman di kamar. lebih gampang lah ya. Iya sih, cuman itu kan dalam kurun waktu sebulan 2 bulanan lah full. Selamat datang di podcast Malam Jemaah dengan segala misterinya. Jemaah Malam Jemaah dimanapun kalian berada, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Karanganyar. Dan kebetulan narasumber kita kali ini memiliki pengalaman horor selama menjadi driver online. Kita ke Mas Faiz. Selamat datang Mas Faiz Selamat di datang. podcast Malam Jemaah. Di Namanya siapa Mas? ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Rashidan. Saya dipanggil Faiz. Itu dari Karanganyar. Nah, Dari Karanganyar. Karanganyar, Jaten. Jaten. Sekarang masih kuliah kah atau ada kesibukan apa Mas? Masih kuliah di semester 8 ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semester 8 sambil kerja driver tadi. Driver online ya? Driver online ya. Itu betul ya Mas? Pernah mengalami cerita horor? Pernah Mas, pernah. Pas kecil sampai sekarang tuh masih sampai kecil. Jadi apa ya? Tapi lebih intensnya tuh di kecil ya Mas, masa kecilnya Mas, lebih intensnya. Pada waktu kecil. Nah, Iya. kita akan mengupas satu persatu dari perjalanan hidup Mas Faiz dari kecil hingga banyak pengalaman horor. Mm-mm. Awal mula kejadian ataupun Mas Faiz bersinggungan dengan hal-hal mistis itu dimulai sejak kapan Mas? Mungkin sejak saya SD sih Mas, lebih tepatnya. SD itu kan ceritanya gini. Dulu pas zaman-zamannya masih puasa di pertengahan itu tuh saya dan teman-teman tuh main lah, ibaratnya main sampai waktu maghrib. Mainnya sepak bola. Ya seperti kata orang-orang dulu lah, kalau anak kecil tuh pulang sebelum waktu maghrib kan, biar tidak diculik ibaratnya. Cuman pas itu aku lebih ke ngeyel, kan emang anak kecil lah ya. Ngeyel, pulang itu hampir jam 7. Itu posisi rumah saya tuh di tengah-tengah, bukan tengah-tengah hutan banget, cuman di sebelahnya sebelah rumah saya tuh emang hutannya lebat, cukup lebat, ada pohon-pohon yang masih besar tumbuh lah itu. Nah, dan gangnya saya itu buat masuk ke rumah itu emang sekecilnya tuh cuman sampai satu sepeda aja, satu sepeda ontel. Itu. Nah, awalnya tuh aku emang berani sih, emang berani buat lewat karena udah biasa lah. Terus pas posisi itu cuman lampu yang biasanya hidup itu tuh mati. Mati, Mas. Artinya gelap, bener-bener gelap lah. Pas aku lewat, tahu-tahu ada bunyi suara gitu. Bener-bener kedengar banget. Jadi kayak bener-bener di sebelah kuping gitu loh suaranya gitu. Terus begitu aku langsung panik, langsung ontel saya itu langsung tak kebutke masuk ke rumah mbahku. Berarti kayak motor pit ontel gue tak tabrak ibaratnya, tak tabraknya ke pintu sampai orang-orang bikin orang panik lah. Ngopo kenapa? Anu kok gitu lah. Jadi kayak ambil gregepen saya tuh. Kayak gagap ngomongnya. Terus ditengok lah sama omku, nggak ada apa-apa. Terus besoknya langsung ditebang pohonnya. Mungkin karena emang apa ya, udah lama sih pohonnya itu, terus juga ada sumur yang tua banget. Tuh. Itu awal mula kejadian Mas Faiz mengalami peristiwa horor. Ya, pertama banget.
Pertama banget ketika SD, pertengahan SD yang anak-anak kecil biasalah tuh ya, main-main sampai malam, terus entah main sama teman-teman atau kemana gitu. Dan sampai akhirnya ketika pulang ke rumah, Mas Faiz diganggulah di gang Iya, menuju ke rumah. Yang memang di situ emang ada pohon apa aja Mas di situ Mas? Eh, banyak sih Mas, pohon melinjo, pohon pisang, pohon mangga, tuh Oke. banyak sih Mas. Dan ketika Mas Faiz mendengarkan suara cekikikan khas, Mm-mm. khas dari Mbak Kun lah, kita menyebutnya Mbak Kun. Iya. Itu Mas Faiz juga melihat sosoknya kah atau cuma sebatas suara? Sebatas suara sih Mas saya, karena apa ya? Karena itu kan saya panik tuh, nggak sempat tengok kiri kanan, langsung langsung masuk kayak ke rumah gitu. Dan nggak medulin apa-apa ya. Nggak aman. Dan ketika keesokan harinya, pohon Pohonnya itu langsung ditebang. Pohon mangganya sih lebih tepatnya, pohon mangga yang menurut omku itu emang sedikit Angker ya. angker. Tuh. Itu berarti dan kejadian horor itu terus berlanjut Mas semenjak itu. Terus sampai ketika apa ya Mas? Sampai ketika simbah saya itu udah mau meninggal ibaratnya. Meninggalnya itu kan di aku SMP kelas 1. Nah, itu kan emang ibaratnya tuh mbahnya saya tuh kan kejawen ya Mas, kejawen sering melakukan ritual, sering mengumpulkan pusaka apa segala macam gitu. Dan pusakanya tuh kebanyakan diambil dari apa ya, ritualnya dia. Contoh kayak ada pusakanya mbahnya itu sebelum mbah saya meninggal itu dia sempat memperlihatkan beberapa pusakanya dia, pusakanya beliau ya. Ada keris yang cukup panjang kayak sekitar apa ya, sekitar pene lah ya, pene. Bentuk-bentuk keris-keris biasa. Terus itu ada 2, terus sama kayak pisau, Masnya tahu nggak? Pisau yang kayak gini gitu. Yang kayak nyekrok gitu ya. Kayak nyekrok ngono kuwi. Gitu. Itu ada. Terus sama topeng sih Mas, sama topeng satu. Topeng yang segini doang. Jadi kayak gini doang aja, enggak apa cuman bagian mulutnya aja. Dan itu tuh kayak giginya kayak keluar dulu. Giginya. Itu topeng apa Mas? Nggak tahu sih Mas aku. Nggak tahu sih. Aku cuman penasarannya tuh di kerisnya itu. Keris sama senjatanya karena topengnya itu kayak menurutku emang apa ya? Emang nggak terlalu wah gitu loh kalau menurutku. Nggak terlalu wah. Dan Mas siapa tadi Mas? Mas Faiz tertariknya kepada 2 pusaka, yang keris sama yang pisau belati itu ya. Kayak ngono kuwi. Kenapa Mas Faiz tertarik dengan 2 senjata itu? Karena ini sih Mas. Karena menurutku aura yang dikeluarkan di situ tuh lumayan kuat dan itu apa ya? Enggak cuma sekedar keris aja. Ternyata tuh di dalamnya tuh ada kayak katanya ada sosoknya. Ada sosoknya. Dan beliau Mbah dari Mas Faiz itu juga memperkenalkankah atau mengasih tahu Mas Faiz? Enggak ngasih tahu apa-apa sih Mas. Cuman beliau ngomongnya ning di sini tuh emang ada isinya. Cuman pas itu apa ya Mas? Pas itu aku dapat sebuah mimpi lah, ibaratnya mimpi. Mimpi dari pusakanya itu. Itu ketika Mas Faiz sudah dikasih tahu, Mas Faiz mimpi apa tentang pusaka itu? Mimpinya sih cuman ini sih Mas, karena kan mbahnya saya kan mau meninggal juga, terus mungkin nyari kepemilikan yang baru, tuan yang baru ibaratnya kalau gampangannya kasarnya ngomong gitu, nyari tuan yang baru. Terus datanglah ke mimpiku, tanyain, kamu pengen ajian bora? Kamu pengen ajian nggak? Kamu pengen jadi kuat nggak? Pengen apa segala macem? Aku bilang, kan pas itu kan nggak bisa ngomong sih, nggak bisa apa, cuman bisa ngangguk sama geleng doang. Terus aku bilang, aku pengen gini, ya geleng-geleng lah, berarti geleng-geleng karena apa ya? Karena kan aku emang tahu setiap
keinginan pasti bakal ada timbal baliknya juga kan. Apalagi kalau berurusan sama hal-hal yang seperti itu. Ketika pengen ilmu harus mengorbankan apa, pengen kekayaan harus mengorbankan apa, gitu kan. Harus ada bayarannya. Ya, ada bayarannya itu. Makanya aku nggak mau resiko tinggi lah kalau gitu lah. Berarti itu di beliau yang ada di pusaka tersebut datang ke mimpi Mas Faiz? Datang. Wujudnya mohon maaf seperti apa Mas? Kalau wujudnya sendiri sih cuman badan yang gede kayak buto, gede, terus panjang rambut panjang yang sampai ke lutut, terus kukunya tuh emang panjang-panjang gitu lah. Tuh. Sama matanya mencorong cerah merah. Matanya merah, cerah gitu. Mas Faiz gak takut kah didatangi beliau? Lebih ke ini sih Mas, kaget, bukan takut tapi kaget. Nanti nggak yang takut kayak lari apa segala macam, nggak kayak makser enggak. Cuma kaget aja. Kaget aja. Dan itu pun juga di mimpi kan? Di mimpi. Dan itu bener-bener nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak tubuh apa segala macam, cuman kepalanya geleng kan gitu. Tuh. Itu ketika Mbah akan wafat. Mas Faiz kan secara tidak langsung si penunggu dari pusaka itu datang ke mimpi Mas Faiz untuk mencari tuan baru, dalam istilah kasarnya seperti itu. Dan setelah Mas Faiz menggelengkan kepala dengan artian menolak, apa yang terjadi? Pusakanya sih Mas, pusakanya langsung hilang. Jujur hilang. Nanti cuman sisa satu keris aja. Sekeris, yang belati itu hilang, yang satu keris hati lagi hilang. 2. Sama topengnya masih ada sih topengnya. Oke, berarti disinyalir sosok buto dengan perawakan gede yang menyeramkan itu penunggu dari si keris yang satunya mungkin. Karena emang karena emang nggak dikasih tahu secara pasti kayak penunggunya itu pasti ini, yang keris 1 tuh penunggunya ini, yang keris 2 penunggunya nggak kasih tahu. Cuman ngiranya saya gitu. Karena pas mbahnya saya meninggal menjelang seminggu itu kita cari-cari kerisnya lah buat acara nikahan kan, buat acara nikahan. Itu kan tanyain loh, Pak, kerisnya mbak ini kerisnya mbak di mana? Di lemari biasa nih, nggak ada, aku bilang. Terus kita cari sampai seisi rumah, kita obrak-abrik segala macam, tetap nggak ada, nggak ketemu. Tadi ya hilang, nggak tahu. Itu kejadiannya ketika akan ada tetangga yang ada hajat. Ada hajat untuk nikahan. Karena kan gini, kalau di Jawa ya Mas ya, kalau di Jawa itu kan kalau nikahan kan lebih ke bapak saya sih. Bapak saya kan biasanya kan pakai beskap komplit gitu, beskap komplit. Dan itu pakai keris di belakangnya. Nah, saya, Om 2 ding, saya Om sama bapak saya itu kan emang bayar pakai gitu. Nah, saya enggak ding, omnya saya 2 ding, om saya 2 sama bapak saya. Pas itu kan aku dulu masih kecil ya berarti, masih kecil. Berarti aku belum pakai. Ini omku 2 ini sama bapak saya itu sering pakai itu. Nah, pas pengen beskapan full itu, kan banyak kan biar nggak nyewa kerisnya, kan banyak nyewa lah Mas. Biar nggak nyewa kerisnya kan pakai punya Mbah Hewae, masih ada, masih bagus lah ibaratnya. Tapi pas itu emang nggak ada, hilang. Sudah dicari keliling rumah, nggak ada. Tapi memang di beberapa kasus ada kejadian yang memang pusaka ataupun barang-barang yang disinyalir memiliki energi itu biasanya ikut dengan pemiliknya karena memang sudah melekat gitu Mas. Ya bisa jadi sih Mas, bisa jadi. Karena emang setelah mbahnya saya meninggal itu seminggu setelahnya emang baru udah nggak ada, dicari-cari. Udah hilang. Wow, menarik ini. Berarti memang dari kecil dan sekeluarga dari Mas Faiz ini memang suka dengan hal-hal mistis lah ya? Atau hanya terputus di mbah saja? Terputus di mbah sih lebih tepatnya. Karena emang saya kecil tuh emang suka
suka ikut Mbah kalau memang mau sajenan, kalau emang mau bersih bumi, terus memperingati hari-hari yang tertentu itu tuh emang sering Mbah sajenan dan aku ikut. Cuman setelah Mbahnya udah nggak ada, Mbah Putri itu udah nggak mau karena emang udah sering ikut pengajian apa segala macam. Dan ini berpikir kalau yang dilakukan banyak itu sesat ibaratnya gitu. Berarti udah nggak mau lagi. Seperti itu. Tetapi informasi yang saya dapatkan, Mas Faiz juga sempat untuk mencari ataupun istilahnya ngilmu. Ngerti kan? Bener nggak Mas itu? Bener ya Mas, bener. Kenapa Mas? Kan Mbah udah jelas nih punya pusaka yang turun temurun. Mas Faiz pun juga menolak. Tapi kenapa Mas Faiz malah ingin mencari ilmu sendiri? Mungkin gini sih Mas. Mungkin karena awalnya itu kan emang nggak percaya yang hal-hal seperti itu. Terus semenjak saya ikut perguruan dan diceritain apa segala macam dan mengingat pusakanya Mbahnya itu yang sempat hilang itu, jadi kayak pengen nyoba menelisik lebih jauh tentang ilmu-ilmu seperti tersebut gitu. Jadi cuma ingin tahu aja. Nah, cuma ingin tahu aja dan cuma merasakan lah. Emang gimana sih punya ilmu? Emang gimana sih jadi orang yang apa ya ibaratnya sakti? Mas Faiz mencari ilmu apa? Dulu tuh dikit sih Mas, cuman 2 aku. Cuman Bolo Sewu karo Singo Putih. Macan putih. Dan juga Bolo Sewu. Itu ajian apa Mas? Itu tuh apa ya Mas ya? Kayak kalau Bolo Sewu tuh lebih ke ini sih Mas. Spiritual kayak. Jadi ini enggak yang terlalu apa ya? Mengikuti agama-agama Noel. Jadi lebih ke emang bener apa jenenge? Emang bener ngajine niki kaya nganggo basa Arab. Jadi ngamal kene iki nganggo basa Arab, cuman enggak masuk ke ajaran agama. Juga masuk ke ajaran agama tapi menggunakan bahasa Arab. Seperti apa itu Mas? Maksudnya dalam artian kan gini, kita sebagai orang awam mungkin juga jemaah amal Jumat juga penasaran dengan apa sih ilmu itu, apa yang dipelajari dan untuk apa kegunaannya? Kalau untuk kegunaan untuk apa sih? Untuk terlihat wah ada sih kalau aku sih Mas. Karena kan emang dulu SMP kan apa ya lingkungan orang-orang kan gali sering berantem apa segala kehidupan di baik jeleknya udah saya rasain semua lah ibarat gitu. Makanya aku pengen terlihat yang lebih mengancam lah ibaratnya, mengancam dan lebih beringas lah ya. Beringas karena gue. Nah ini gitu sih Mas, hati kayak pengen ketok paling jos, paling medeni karena gue. Mencari ketenaran dan juga jati diri. Iya, betul. Memang pada umumnya anak remaja dan di umur-umur SMP, SD akhir ataupun awal SMA ataupun bahkan SMA menuju peralihan antara remaja dan dewasa itu memang masa-masanya untuk mencari jati diri. Banyak orang mengatakan seperti itu. Iya, benar. Dan Mas Faiz pun juga turut dalam mencari ilmu. Ilmu ini tutasnya Mas. Dan itu Mas Faiz awalnya gimana Mas untuk mendapatkan ilmu tersebut? Kalau dulu tuh emang pertama kali diceritain, awalnya tidak diiming-imingin sama guru, kayak warga yang udah lama, udah tua ibaratnya itu. Diceritain kalau semisal manusia itu bisa ditakuti dan merasa apa ya, orang-orang itu merasa terajeni lah. Kayak aku paling diajeni. Tapi nganggo begitu pakai ilmu A B C D, dan aku
tertarik banget sama yang ilmu yang tadi Bolosewu sama macan putih. Karena emang Bolosewu itu contoh gini Mas, contoh gini, aku marah sama sampean, kayak aku benci banget sama sampean, terus pas Mas Restu itu lihat saya kayak langsung drodok, apa ya bahasanya ya, takut kayak melihat teman-teman kayak wong akeh kayak meh ngoploki meh diantemi ngono kuwi. Jadi kayak merasa terancam lah ibarat itu. Bolosewu. Terus kalau macan putih itu kan seperti Prabu Siliwangi lah ya, sing duwe yang punya wibawa, duwe kebijaksanaan apa segala macam gitu. Ya itu sih Mas. Mulai paham. Jadi memang ajian-ajian seperti Bolosewu tadi itu memang untuk mencari ketenaran. Dalam bisa dikatakan seperti itu ya Mas. Ketenaran dalam artian di tongkrongan mungkin kelihatan wah, ataupun jika bertemu orang itu ditakuti banyak orang, disegani. Dan juga untuk yang macan putih tadi memang kewibawaan. Sama seperti halnya pada sosok Prabu Siliwangi dengan ciri khasnya macan putih. Oke, itu Mas Faiz mencari ilmu atau ajian tersebut ke siapa Mas? Maksudnya ke siapa Mas? Untuk ngelmunya itu secara individu atau ada mentornya? Oh, ada mentornya Mas. Pas itu tuh emang apa ya? Emang bareng-bareng sih Mas saya. Bareng-bareng ada 7 orang. Satunya itu ya gurunya tadi sama 6 orang yang lain teman-teman saya. Dan itu apa ya? Pas macan putih itu dan itu pertama kali sih Mas. Pertama kali saya bertapa. Kayak topo ning tengah lawah, tengah-tengah alas. Di lapang, tengah-tengah lapang, samping kau tengah alas tuh. Terus pas itu tuh malam-malam lah Mas, jam 12 malam itu apa ya, hawanya kan sunyi, dingin apa segala macam. Cuman pas saya tapa itu emang hawanya bener-bener berat, bener-bener panas, nggak kerasa apa ya, dinginnya nggak kerasa. Tapi kan kalau ditapa itu kan pasti apa ya, harus tenang, harus menyatu dengan alam dan nggak bisa terganggu oleh apapun. Cuman pas itu tuh emang baru pertama kali ya Mas saya, baru pertama kali tapa itu masih belum bisa fokus, masih mendengarkan suara angin, masih mendengarkan suara apa, merasakan apa gitu. Nah pas itu tuh berselang 1 jam atau nggak setengah jam aku lupa, berselang setelah itu saya merasa kayak ada bau yang menyengat lah, bau menyengat. Awalnya aku emang mikir, oh paling sampah, karena kan emang dekat-dekat itu kan emang ada tumpukan sampah lah ya, tumpukan sampah. Nah paling sampah ya, meneng wae. Cuman pas itu lama kelamaan kok makin menyengat aku. Terus ada lalat toh, sampai apa kayak menghalangi di hidung apa itu kan rasa gatel loh. Tak apa namanya, aku usap sambil kayak melirik, kayak nggak sengaja melirik lah ibaratnya, nggak sengaja melirik. Nah pas saat melirik itu tahu-tahu ada sosok yang bener-bener di depan mata saya gini, kayak bener-bener di sini tuh natap saya kayak ada taringnya gini, kayak sambil merengek lah, merengek sambil matanya melolok gitu. Dan aku emang apa ya, pas itu kan aku langsung kaget lah Mas, refleks kaget, aku langsung mundur teriak-teriak gitu. Dan posisi aku langsung pejang dan kaku gitu. Tapi masih dalam keadaan sadar? Sadar. Dan apa itu kan aku langsung wis moh neh. Udah nggak mau lagi. Jadi makan nih, yang macan putih itu nggak dapet. Gagal. Oke, jadi memang yang kita bahas yang macan putih dulu. Yang macan putih ini berarti untuk syarat-syaratnya ini memang bertapa di tengah lapang ataupun hutan atau di kebun lah ya bisa dikatakan, dan harus dalam keadaan hening dan tenang. Nggak boleh itu ke distract apapun. Dan itu Mas Faiz bertapa istilahnya itu berapa kali Mas? Atau cuma malam sekali itu? Sekali itu aja? Itu aja. Dan langsung dinampakkan. Wujudnya seperti itu tadi, kayak
kayak aku kan cuman lihat mukanya aja sih mas, Iya. mukanya aja. Jadi kayak matanya melolok, terus ada taringnya gini, taringnya kayak dari atas sampai ke bawah gini, atas ke bawah, sambil meringis ke aku. Wujudnya manusiakah atau Nggak terlalu inget sih mas, cuman yang paling saya ingat itu nggak tahu itu manusia kah atau apa, nggak mati paham, karena emang cuma sekelipat tadi, nggak terlalu lihat, terus aku langsung balik gitu. itu di situ di lokasi ada siapa aja, Mas? Ya itu cuma ada teman-teman saya, jadi kayak satu guru 6 orang, dan itu duduknya berkeliling Oh, melingkar. melingkar, cuman itu ada jaraknya cukup jauh, ibaratnya cukup jauh. Dan di situ Mas Faiz langsung kejang. Langsung kejang. Kenapa bisa kejang, Mas? Nggak tahu sih mas, mungkin karena apa ya, mungkin karena panik kah, atau salah salah toponnya apa piye, aku gak paham ya, cuman pas itu kayak langsung kejang ngono kayak balik balik langsung kejang kayak keter ini ya Pak. Dan pada akhirnya teman-teman dan gurunya Mas Faiz Langsung nulungi. ikut menolong ya? Nulungi. Dan itu pada saat itu juga ajian itu gagal. Nggak bisa diulang lagi ya Mas? Bisa, cuman aku nggak mau. Cuman nggak mau. Cuman nggak mau. Karena memang udah takut aja ya? Lebih ke ini sih mas, lebih ke nggak mau resiko nih. Oh. Nggak mau resiko nih aja aku. Dia mau mergo gue ya, ibaratnya kalau cuman gitu aja langsung pejang loh. Iya. Apalagi mau dilanjut lagi. Tuh. Itu yang macan putih. Untuk kajiannya satu lagi yang bolos sewu tadi, itu juga sama halnya kah Mas untuk mendapatkan ilmunya atau berbeda? Beda sih mas, beda. Bedanya lebih ke puasanya. Kalau macan putih kan ya poso putih, poso ngerawat, ngono kuwi lah. Cuman paling bolos sewu ki biyen poso pati geni, terus poso orang poso itu ya topo. Cuman pas itu tuh toponya saya itu enggak di hutan, enggak di apa, cuman di kamar. Cuman di kamar. Lebih gampang lah ya? Iya sih, cuman itu kan dalam kurun waktu sebulan 2 bulanan lah full. Berarti cuma puasa. Puasa. Sing aku ya mas, sing aku puasa sama topo tadi sama apa ya? Sama ada pantangannya. Ada pantangannya juga? Pantangannya ada. Berarti selayaknya orang yang cari ilmu juga ya mas? Boleh diceritakan mas, untuk puasanya itu puasa apa aja? Puasanya puasa mutih, puasa pati geni, terus wis tok karo topone kudu enek waktune sih mas, kudu enek waktu karo kudu enek apa ya, ajian sajene. Ada rapalannya juga dan ada juga sajen. Sajene. Puasa mutih itu puasa yang seperti apa? Puasa mutih ya wis mas, puasa sing mangan putih-putihan kayak putih, sego putih, wis ngono tok. Telur putih bisa? Telur putih nggak iso. Nggak bisa? Nggak iso. Cuma nasi dan air putih? Air putih, wis. Terus ya kayak sayangnya puasa biasa lah mas. Mulai dari subuh jam 3:30, jam 5, jam 4, sampai maghrib. Selama berbulan-bulan tadi nih? Berbulan-bulan tadi. Cuman kalau saya tuh beda mas. Itu tuh emang seharian full. Tadi lagi dari subuh sampai subuh ibaratnya. Oh, 24 jam? 24 jam. Kenapa mas Faiz? Gini. Kalau saya kan dulu mau mencari ilmu itu kan enggak ngasih tahu sih. Ora apa ya berarti ya? Ora pengen roh opo wae alangane lho. Kayak bakal ngopo kok aku ngakoni iki, bakal jadi opo, ngakoni bakal jadi apa, ora gagas. Oh, enggak mau tahu apa efeknya. Lah pengen roh efeknya apa lho, ora gagas berarti. Dan enggak gagal ini kayak gurune ngomong A ya wis A, gurune ngomong B ya B. Gitu. Berarti kayak ya wis tak lakoni wae, tak tirakati apa segala macam.
kasih wae. Berarti memang pure dari utusan dari guru tersebut yang memang mengharuskan bahwasanya Mas Faiz harus menjalankan A ya A, Mas Faiz di situ hanya nurut, ibaratnya nurut. Karena kan emang apa ya? Kalau setahu saya tuh kalau emang beda ajarannya tuh bakal beda juga ininya. Syaratnya. Beda syaratnya, beda ajarannya, beda. Maki iso untuk orang loh. Oh, menghasilkan apa enggak ilmunya sih? Tuh. Takutnya itu. Oke, untuk yang kedua tadi puasa serawat. Ngerawat. Puasa ngerawat itu puasa apa, Mas? Ngerawat iki sing mamaman apa ya? Mamaman pola pendem. Kayak telo, terus pohung ngono kuwi. Oke, berarti memang di puasa ini beda-beda nih, jemaah. Tadi puasa mutih dengan hanya memakan nasi putih dan juga air putih. Terus juga ada puasa ngerawat yang memang hanya makan hasil bumi yang terpendam. Seperti umbi-umbian, ketela, kentang. Mas. Seperti itu. Oke. Terus Mas Faiz tadi juga sempat menyinggung puasa pati geni. Ini menarik, Mas. Puasa pati geni itu kita nggak boleh deket api kah? Atau seperti apa, Mas? Kalau di saya itu pati geni lebih ke nggak boleh kena matahari sih, Mas. Nggak boleh kena matahari, nggak boleh keluar. Ibaratnya kalau di rumah, ya yes, di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Dan itu selama sebulan. Oke. Setelah Mas Faiz melewati berbagai syarat, puasa, bertapa, merapalkan ajian-ajian apa, dapat nggak ajian bolos sewu tadi? Kalau saya sih, menurut saya sendiri dapat sih, Mas. Dapat. Pernah dibuktikanankah? Kalau itu sih pernah, Mas. Dulu pas saya SMP kan dapat saya SMP kelas 1 mau naik ke kelas 2. Nah, kelas 2 ini adalah yang saya satu momen itu nggak bisa saya ceritakan di sini sih. Ada satu momen itu saya dibikin marah banget. Terus saya ngebrak meja dan posisi itu emang kelas itu rame banget. Terus pas saya ngebrak meja itu, brak, kowe ngomong apa? Kabeh percaya aku ta, apa mau ngomong ayo wis bener aja kuwi ngono. Rasa kakaknya ya rasa ngomong-ngomong. Intinya kayak marah-marah ning kono, kayak ibaratnya emosi saya nggak terkontrol ya, berarti lah nggak terkontrol. Itu semuanya pada hening semua. Kalau biasanya kan kalau di kumpulan tongkrongan itu kan kalau misal saya ngebrak meja, padahal dicengin kan, itu enggak sama sekali. Langsung diem, meneng kabeh, hening semuanya. Oke. Berarti memang terbukti juga ya, Mas ya? Kalau menurut saya sih iya. Oke. Terus untuk dengar-dengar Mas Faiz juga sempat melakukan untuk ajian kebal. Kalau kebal sih apa ya? Dulu iya, sekarang enggak. Dulu sempat juga. Dulu sempat. Oke. Tapi untuk ajian-ajian tersebut itu bertahan lama, Mas, atau enggak? Kalau bertahan lamanya sih enggak sih, Mas. Sampai aku SMA kelas 1. SMA kelas 1 udah enggak melakukan apa-apa lagi. Dimulai dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 1. Berarti 3 tahun. 3 tahun lah. Dan akhirnya Mas Faiz memutuskan untuk melepas. Udah enggak lagi lah, karena emang apa ya, ibaratnya udah dewasa lah, Mas. Udah dewasa, udah merasakan segalanya, udah tahu, udah paham, udah ngerti. Terus buat apa lagi gitu. Makanya wis lah. Rasa penasaran sudah terbayarkan. Tapi apakah ada efek tertentu, Mas, setelah melepas ajian ataupun ilmu-ilmu tersebut? Ada sih, Mas, ada. Efeknya itu banyak banget. Dari mulai yang saya tuh kan SMP itu kan di SMP Islam ya, Mas. SMP Islam.
Dan itu kan emang setiap waktu sholat emang harus sholat. Nah pas itu tuh emang saya tuh nggak bisa yang khusyuk sholatnya. Jadi kayak pas sholat itu sekujur badan pada panas semua, panas, dan kadang ada kayak gemeter, tangan gemeter, terus kadang pusing juga kalau pas sholat itu. Terus nggak bisa dengerin orang ngaji gitu. Tapi untuk surat-surat tertentu sih mas, surat-surat tertentu kayak surat kulhu, kayak Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq nggak bisa. Terus surat ayat kursi nggak bisa, surat Al-Baqarah nggak bisa. But ada sebagian banyak nih mas surat-surat tadi, surat-surat tertentu Sampai sekarang. sampai sekarang udah alhamdulillah udah. Berarti memang semenjak itu memang ada efek-efek tersendiri. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai berkurang. Ya udah mulai berkurang alhamdulillah. Dan nggak cuma sampai itu aja, Mas Faiz juga pernah mengalami kejadian mistis hingga saat ini semenjak kejadian tersebut. Masih sih mas, masih. Itu ketika apa mas? Ketika saya ini kayak ngojol sih mas, ngojol. Kan ini kan saya kan juga kuliah kan sambil nyambi ngojol. Dan itu pas posisi saya setelah selesai menyelesaikan pesanan. Itulah. Jadi di sela-sela kesibukan berkuliah, Mas Faiz juga sampingannya narik ojol. Dan itu posisi saya tuh kan saya kan setelah menyelesaikan pesanannya mas, dan itu di komplek perumahan yang pelosok banget, pelosok. Karena apa ya, jalan menuju situ kan sebelah kanan kiri itu kan hutan, dan akses jalannya itu kan kurang mumpuni lah, kurang layak lah berarti, masih belum mulus. Nah itu di sela-sela saya mau asal arah balik, kan menurut saya kan emang asik malam-malam di tempat yang gelap, dan posisi motor saya tuh lampunya minim lampu. Nah aku niat ngevideo, sempat saya posting di story juga, story WhatsApp, tapi nggak tahu orang-orang pada ngeh apa enggak. Cuman ada beberapa orang yang komen kan, wah ngapu sih, bohong segala macem. Ya emang yang itu terjadi, ya mau gimana lagi gitu. Aku ngevideo kayak iseng lah, berarti iseng lah. Aku ngevideo bagian spion kiri, kan posisi itu kan spion kiri kan nggak madep ke belakang sini loh, belakang yang motor, tapi madep ke pundak saya sini. Nah dan itu tuh emang pas saya ngarahkan ke sini tuh ada sekelibat putih kayak ada pocong mandeknya pas jenenge lungguh ning mburi di belakang. Dan itu cuman bertahan beberapa detik langsung hilang, udah nggak ada lagi. Masih ada videonya mas? Nggak ngerti sih mas, soalnya tak hapus deh. Soalnya kan emang nggak berkesan banget nih aku. Nggak berkesan banget. Makanya tak hapus nih aku. Bersinggungan dengan hal-hal mistis. Ketika mengojol, apakah hanya itu, Mas? Nggak cuma itu sih, Mas. Pernah saya lewat di pemakaman Bonoloyo malam-malam. Tahu kan pemakaman Bonoloyo? Nah, itu kan posisi jam 10 malam. Jam 10 malam, Google Map itu mengatakan saya harus terus ke sana. Nah, itu kan aku pas posisi belum tahu banget lah arah jalan itu tuh. Emang taunya tuh kalau mau lewat ke Joglo itu kan harus lewat situ, nggak tahu kalau bisa muter. Nah makanya aku lewat Bonoloyo itu emang agak ngeri-ngeri sedep sih mas suasana. Ada agak ngeri-ngeri sedep. Tapi aku lihat sosok yang yang lumayan banyak. Itu tuh pada ada yang duduk di nisan, ada yang bergelantungan,
Terus yang paling menurutku apa ya? Yang paling menurutku menarik itu ini. Aku baru tahu kalau ada sosok yang warnanya tuh merah. Sosok warnanya merah. Merah. Jadi bener-bener nggak tahu nggak tahu itu emang beneran sosok atau emang cuma kain apa gimana. Tapi itu merah dan itu kayak terbang di itu kan perempatan masuk ke beringin tuh, perempatan beringin tuh. Nah, yang bagian kalau ke bener nganan, yang kalau nganan itu. Nah itu, aku lihat kayak terbang-terbang loh kayak. Tapi nggak tahu kui itu mbah kain apa. Cuman kui kalau untuk kain itu terlalu gede. Emang gede mas? Gede mas, kayak semene gila, kayak manjang ini gini. Ngebentang. Ngebentang ini gini. Tuh. Oke. Banyak ya mas, ternyata kisah-kisah horor ojol. Dari yang mulai diikuti sosok pocong kita nyebutnya. Dan akhirnya juga pernah melihat banyak sekali gaib ketika sedang mengantarkan pesanan. Wow. Mungkin untuk kisah dari Mas Faiz cukup sekian Mas Faiz. Terima kasih karena sudah membagikan kisah pengalamannya. Mungkin Mas Faiz mau memberikan pesan kepada jemaah amal jemaah agar mendapatkan apa yang dapat dimanfaatkan yang baik. Monggo. Kalau kalian melihat sosok yang menurut kalian tuh aneh, katakanlah setan atau enggak jin atau segala macam, jangan takut. Pokoknya jangan takut. Karena apa ya? Karena emang jin itu ternyata tuh juga takut dengan kita. Gitu. Jadi kayak sama-sama kaget lah ibaratnya gitu. Sama-sama kaget. Gitu. Intinya kalau melihat dan atau merasakan sesuatu jangan takut dan jangan geter lah ibaratnya geter. Tuh. Dan wow. Terima kasih Mas Faiz sudah berbagi kisah kepada kami. Satu yang dapat disimpulkan, kita juga jangan takut dengan adanya hal-hal gaib, karena mereka sebenarnya juga takut dengan kita. Mungkin itu yang Mas yang dapat disimpulkan. Bener. Mungkin cukup sekian Mas Faiz untuk podcast kita pada kali ini. Monggo Mas Faiz kalau mau mempromosikan Instagram. Gak usah Mas. Oh, emang harus loh? Harus. Aduh. Ya jangan lupa follow Instagram saya @faizrashid.an. Tuh, kalau apa ya, kalau mau pesan ojek online yang mau pesan ojek, telepon saya aja nggak apa-apa. Nanti langsung DM mawon. Oke. Gitu. Mungkin jangan lupa juga untuk jemaah agar like, subscribe, dan komen di YouTube kita @maljemaah. Serta jangan lupa follow Instagram kami di @maljemaah di Instagram dan juga di TikTok @maljemaah juga. Dan cukup sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Restu pamit undur diri. Rahayu, rahayu, rahayu.